Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk anak-anakku dimanapun kalian berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring di dalam dunia maya. Mudah-mudahan kalian selalu tetap sehat, selalu tetap semangat, dan selalu tetap bahagia. Ya, baik anak-anakku, kita akan belajar hari ini. Pembelajaran kita hari ini adalah tema 4, globalisasi, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita melanjutkan pemateri kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Mari semua mengikuti lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan dengan lagu ini bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, rasa cinta kita terhadap Indonesia. Lagu ini mengingatkan kepada kita semua saat kita masih bersama-sama di sekolah, saat kita bertatap muka, ya, setiap hari Senin kita menyanyikan lagu Indonesia ketika kita melakukan kegiatan upacara bendera. Kita doakan bersama semoga pandemi ini cepat berlalu, Indonesia keluar dari musibah COVID-19 dan nanti kita bisa belajar kembali bersama seperti dahulu sebelum COVID itu ada. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita. Hari ini pembelajaran kita tujuannya adalah melalui kegiatan membaca teks dan mengamati gambar dengan media PowerPoint dan diskusi, kita akan menganalisis arti globalisasi dalam kehidupan sekitar kita dengan benar. Melalui kegiatan membaca teks dengan media PowerPoint dan diskusi, kita akan menganalisis peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Melalui kegiatan membaca teks dan diskusi dalam kelompok, kita akan menampilkan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Lalu kegiatan tujuan berikutnya yaitu dengan mengamati video dan membaca teks, kita akan menganalisa teks eksplanasi yang didengar melalui video nanti yang akan ditayangkan tentang warga desa yang membuat PLTA dengan tepat. Dan selanjutnya tujuan pembelajaran kita dengan mengamati video dan membaca teks, kita akan dapat menyampaikan informasi penting dari teks eksplanasi dengan tepat.
Baik anak-anak, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa tercapai dan bisa dipahami oleh kita semua. Oke, lihat gambar berikut ini. Apa yang kalian amati? Ya, gambar yang ada di layar kalian ini adalah sebuah globe, ya, yang ada perwakilan dari setiap negara, ya, yang melambangkan budayanya melalui kostum mereka, melalui pakaian mereka. Di situ ada garis-garis yang saling menghubungkan satu sama lain. Ini menandakan, mengartikan bahwa setiap individu dan negara memiliki hubungan tanpa batas. Itulah yang dinamakan globalisasi. Nah, apa pengertian globalisasi itu sendiri? Yaitu proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia atau kerjasama, bisa dalam bentuk kerjasama, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Ya, kita tahu bahwa kita adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan satu sama lain, sehingga kita akan saling berhubungan dengan satu sama lain, termasuk dengan negara lain. Ya, dengan penduduk negara lain, karena setiap negara pasti mempunyai kekurangan dan kelebihannya, baik itu SDM-nya, sumber daya manusia, maupun SDA, sumber daya alam. Nah, untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan setiap negara, kita memerlukan negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Oke, lanjut. Nah, lihat globalisasi di bidang sosial budaya. Di gambar ini terpikir oleh kita semua di gambar pertama bagaimana suasana dulu, ya, suasana dulu sebelum teknologi itu maju seperti sekarang. Anak-anak lebih menyukai permainan yang ada di lapangan, ya. Di sini bergembira riang, anak-anak bermain permainan tradisional, memanfaatkan tanah lapang. Nah, di era globalisasi saat ini di mana teknologi sudah berkembang, anak-anak lebih menyukai permainan gadget. Lihat, ada dua anak kembar ini sepertinya, ya. Mereka bermain dengan asik dengan gadgetnya. Bermain memang, tapi melalui gadgetnya, sehingga tidak ada terlihat kerukunan di antara mereka, ya. Masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Ya, ini adalah salah satu dampak globalisasi yang kita rasakan. Nah, ada lagi di gambar berikutnya, siapa yang tidak kenal, ini dengan grup dari Korea, ya. Nah, ini juga salah satu dampak globalisasi di bidang budaya. Jadi, budaya apapun dari luar sangat mudah sekali masuk ke negara kita, ya, karena itu adalah dampak dari globalisasi. Nah, apalagi sekarang di masa pandemi, gadget sudah mulai akrab di antara kita semua, ya, tidak bisa lepas dari kita. Bangun tidur gadget, mau tidur gadget, semuanya kita pasti tidak lupa dengan gadget kita. Nah, ini adalah satu permainan yang sering kali dimainkan oleh anak-anak, ya, yang sekarang menjadi menjadi viralnya kegemaran anak-anak untuk memain gadget di tengah pandemi ini. Oke, lanjut. Nah, Indonesiaku kaya dengan budaya yang perlu dibanggakan. Baik anak-anak, kita lihat gambar di layar kalian, sangat beraneka ragam budaya yang kita miliki, yang Indonesia punya, tentunya menjadi kebanggaan kita semua. Ya, bayangkan dari Sabang sampai Merauke ada berapa pulau, ada berapa suku dan budaya yang kita miliki, begitu sangat banyak. Mereka pastinya memiliki budaya-budaya yang bisa kita lestarikan, yang bisa kita perkenalkan, yang bisa kita budayakan dengan mempelajari, dengan memperkenalkan oleh negara-negara lain.
Nah, sekarang bagaimana sih peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara ASEAN? Hari ini kita mau belajar, kalau tadi kita bicara tentang sosial budaya di masa globalisasi, nah sekarang peran Indonesia ya di bidang sosial budaya di negara ASEAN. Ya kita adalah salah satu negara yang ikut dalam organisasi ASEAN ya yang ada di Asia Tenggara. Nah, salah satu bentuk kerjasamanya di bidang sosial yaitu membantu kegiatan manusia negara yang sedang dilanda bencana. Indonesia kerap menyumbang untuk membantu penanggulangan bencana di Thailand, Vietnam, Kamboja, Filipina, dan Laos. Dikutip dari Sekretariat Nasional ASEAN, Indonesia juga memberikan bantuan kepada Myanmar untuk menanggulangi COVID-19 sebesar 200 US dollar. Turut menegakkan hak asasi manusia di ASEAN, Indonesia dengan aktif bergabung dalam AICHR adalah lembaga yang menyeluruh yang bertanggung jawab untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia atau HAM di ASEAN. Itu tadi di bidang sosial. Nah, lalu di bidang budaya. Bagaimana peran Indonesia di bidang budaya di dalam ASEAN? Nah, Indonesia aktif dalam kegiatan kebudayaan. Contohnya keterlibatan Indonesia dalam ASEAN Cultural Heritage, ya. Terus ASEAN Committed on Culture and Information ASEAN SOSI pada tahun 1978. Tujuannya dari organisasi ini yaitu untuk mempromosikan kerjasama yang efektif di bidang kebudayaan dan penerangan dalam rangka meningkatkan saling pengertian, mutual understanding, dan kesetiakawanan di antara masyarakat ASEAN. Kegiatan yang dilakukan dalam organisasi ini yaitu menyelenggarakan workshop atau simposium di bidang seni dan budaya seperti ASEAN Culture Week, ASEAN Youth Camp, ASEAN Quiz, serta pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Ya, Ibu ingat sekali waktu Ibu masih SD, seusia kalian itu ada acara Asia Bagus. Nah, Asia Bagus ini memperkenalkan artis-artis dari beberapa negara ASEAN yang ikut berkompetisi atau ikut berlomba. Nah, seringkali kita Indonesia menjadi juara di acara Asia Bagus. Tentunya kita bangga dengan prestasi para seniman kita ya dalam menyumbangkan suara emasnya di acara Asia Bagus. Oke, lanjut di lembar kerja kalian di LKPD pertama ada tugas pencarian informasi dengan orang tua tentang bentuk kerjasama Indonesia di bidang sosial dan budaya di ASEAN. Ya, jadi kerjakan LKPD-nya sudah Ibu tempel di GCR. Tugasnya adalah mencari informasi bersama orang tua bentuk kerjasama Indonesia di bidang sosial dan budaya di ASEAN. Oke, sekarang tahu nggak kamu kalau listrik itu mempunyai peranan penting di era globalisasi? Bagaimana listrik dapat dihasilkan pada saat era globalisasi? Kita pasti tahu bahwa kemajuan teknologi itu berkembang karena diawali dengan adanya sebuah penemuan listrik. Karena teknologi yang kita gunakan itu pasti tidak lepas dengan penggunaan listrik. Misalnya handphone yang kamu gunakan setiap hari, ya, yang dibutuhkan untuk berkomunikasi, dibutuhkan untuk mencari informasi, bahkan sampai belajar saat pandemi. Kita membutuhkan handphone. Handphone salah satu teknologi yang sangat berkembang dengan pesat dan handphone ini pun juga diawali dengan adanya penemuan listrik.
karena handphone pun juga tidak akan berfungsi jika HP-nya dalam keadaan lowbat, ya. Dan bagaimana kita mau mengisi jika tidak ada listrik? Oke, sekarang bagaimana sih perannya listrik itu di dalam era globalisasi, dan yang terpenting bagaimana listrik itu bisa dihasilkan? Oke, pelajaran kita berikutnya adalah mempelajari tentang bagaimana listrik dapat dihasilkan. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita masuk atau kita lebih tahu lagi tentang energi listrik, ya, bagaimana cara menghasilkan energi listrik, kita akan menyanyikan lagu Tik 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 Bunyi Hujan. Masih ingat lagu masa kecil kita dulu? Oke, ya. Kita nyanyi sama-sama ya, tidak ada audionya, tapi kita mau nyanyi bareng-bareng saja. Ibu akan awali, mudah-mudahan kalian yang di rumah bisa mengikuti. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terhingga. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Ya, lagi ya, kita harus menyanyikan atau melestarikan lagu-lagu di saat kita masih kecil, karena sebenarnya lagu-lagu ini lebih cocok ya dengan untuk kita daripada lagu-lagu yang ada yang lagu-lagu Korea, Jepang yang biasa suka kalian nyanyikan. Ya, itu kalian namanya melestarikan budaya. Boleh sih kita tahu, tapi kita yang penting tidak melupakan lagu kita sendiri, apalagi lagu di saat kita masih kecil. Sekali lagi ya, biar tambah semangat, biar tambah konsentrasi. Ya, 1, 2, 3. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terhingga. Cobalah tengok ke dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Iya, terima kasih. Oke, mudah-mudahan lagu tadi bisa lebih menyemangatkan kita untuk belajar di materi berikutnya. Oke, kenapa sih Ibu pilih lagu tadi? Karena kita akan menyaksikan sebuah video tentang pentingnya air dalam menghasilkan energi listrik, ya. Oke, sekarang kita simak videonya sampai selesai, jangan di skip biar kalian paham bagaimana listrik itu bisa dihasilkan oleh energi air. Memanfaatkan aliran sungai Molobayan dan sungai Ongkang, warga di desa Mengkang, kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, membangun pembangkit listrik dari kincir air. Sejak tahun 2006 hingga sekarang, desa Mengkang tidak pernah terjangkau oleh aliran listrik dari perusahaan listrik negara. Keinginan besar warga untuk mendapatkan sumber listrik akhirnya dapat diwujudkan. Kepala desa setempat mengajak warga untuk bergotong royong membangun pembangkit listrik dari tenaga air. Nah, sana dianggap kalian itu anak-anak, tidak belajar malam, dapat ya ini mau rapat kamari, pakai lampu botol. Jadi sangat di rencana ambil inisiatif bagaimana supaya ada lampu. Jadi bikin kincir dari dalam. Meski tergolong sederhana, namun 54 warga desa Mengkang bisa menikmati listrik dengan kapasitas 15.000 kW. Setiap bulannya, warga cukup membayar iuran sebesar Rp15.000 untuk perawatan mesin. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara. Oke, terima kasih atas konsentrasi kalian untuk menyimak video ini. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya informasi yang disampaikan melalui video ini. Baik, kita lanjut lagi, oke, dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab dari informasi yang kita dapatkan dari video.
Yang pertama, informasi apa yang kalian ketahui dari berita tersebut? Oke, ya, tentang bagaimana warga Mengkang untuk bisa menciptakan pembangkit listrik dari tenaga air. Mengapa Desa Mengkang membuat pembangkit listrik tenaga air? Oke, benar bahwa Desa Mengkang membuat pembangkit listrik tenaga air karena tidak dapat terjangkau karena letaknya jauh, sehingga tidak dapat terjangkau oleh perusahaan listrik negara, sehingga harus menciptakan sendiri pembangkit listrik dari tenaga air. Yang ketiga, bagaimana cara mereka mendapatkan listrik? Ya, tadi dengan cara pembangkit listrik tenaga air. Dan yang keempat, manfaat apa yang mereka dapatkan setelah adanya pembangkit listrik tenaga air? Ya, benar, manfaatnya banyak ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh kepala desa tadi, anak-anak bisa belajar ketika malam hari, kegiatan malam hari seperti rapat desa bisa dilakukan. Karena kalau di desa itu dari pagi sampai sore mereka bekerja di ladang. Jadi untuk kegiatan sosial tidak bisa dilakukan, hanya bisa dilakukan di saat malam hari ketika mereka istirahat. Nah, tapi karena lampunya atau penerangannya kurang cukup, sehingga kadang itu tidak bisa dilakukan. Ya, dengan adanya listrik, nah kegiatan malam bisa lebih hidup, ya bisa lebih bisa lebih dimanfaatkan karena sudah ada penerangan listrik. Lalu yang terakhir, upaya apa yang dapat dilakukan warga desa untuk melestarikan kesediaan air? Oke, memang tidak ada di dalam video ini, tapi pertanyaan ini sangat umum. Ibu yakin kalian bisa menjawab dari pertanyaan 5 ini. Ya, pertanyaannya usaha. Jadi apa yang bisa dilakukan warga untuk melestarikan kesediaan air? Ya, salah satunya adalah dengan menjaga keberadaan air, seperti tidak boleh membuang sampah di sungai, ya, karena kalau kita membuang sampah di aliran sungai itu akan menghambat lajunya air, ya, dan itu pasti akan mengganggu kerjanya pembangkit listrik tenaga air, ya. Oke, itu salah satunya. Terus kita juga bisa membuat resapan air agar kesediaan air selalu terjaga, ya, dan banyak upaya yang bisa dilakukan untuk melestarikan kesediaan air. Oke, sekarang kita mau bahas informasi yang tadi kita baca, yang kita saksikan dari video tentang teks eksplanasi. Ya, apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang dapat terjadi. Oke, jadi teks eksplanasi itu isinya pastinya menjelaskan sebuah fenomena alam, ya, bisa itu gejala alam atau fenomena sosial tentang masalah sosial, atau bisa juga hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang dapat terjadi, asalkan fenomena-fenomena tersebut adalah berupa fakta, bukan imajinasi. Ya, jadi berupa fakta. Ya, fakta itu adalah memang yang benar-benar terjadi, ya, bukan hasil karya dari orang lain. Nah, itu adalah salah satu ciri dari teks eksplanasi yang bisa kita pahami. Kemudian di dalam teks eksplanasi itu ada 3 unsur, yaitu pertama pernyataan umum, ada gambaran umum yang akan dibahas bagaimana fenomena itu bisa terjadi. Ya, biasanya di pernyataan umum ini ada di paragraf pertama. Kemudian ada urut sebab akibat. Nah, ini namanya deret penjelas. Nah, paragraf ini biasanya
ada setelah pernyataan umum atau topik umum itu disampaikan di paragraf pertama. Nah, nanti di paragraf berikutnya, di paragraf kedua dan atau di paragraf 3 itu akan menjelaskan sebab akibatnya, tahapan-tahapannya dan sebagainya untuk menjelaskan topik umum. Kemudian terakhir ada interpretasi, yaitu kesimpulan atau pendapat tanggapan dari penulis. Jadi biasanya nih di paragraf terakhir letaknya interpretasi atau kesimpulan yang bisa kita dapat. Nah, itu isinya itu berupa kesimpulan dari peristiwa atau isi dari teks eksplanasi. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang paragraf yang tadi, pertanyaan tadi itu bisa kita buat dalam bentuk paragraf. Oke, di sini ada paragraf pertama. Sebuah desa Mengkang yang berada di Sulawesi Utara, letak desanya sangat jauh dan terpencil sehingga aliran listrik negara tidak dapat mengalir ke desa. Namun hal ini tidak membuat warga patah semangat, tetapi mereka mencari cara agar dapat menghasilkan listrik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oke, ini paragraf pertama. Nah, di sini Ibu memberikan sebuah tulisan, dalam kurung itu adalah bagian dari teks eksplanasi itu adalah kesimpulan. Benar atau salah? Oke ya. Betul sekali ya, yang jawabnya ini salah ya, betul sekali karena kalau kita lihat isinya ya, dari paragraf ini di sini menjelaskan bagaimana warga untuk mencari cara agar dapat menghasilkan listrik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, di sini juga dijelaskan sebab ya mengapa Desa Mengkang itu tidak mendapatkan listrik ya, karena letaknya sangat jauh dan terpencil. Oke, dari sini saja bisa kita lihat ya, ciri dari deret penjelas itu adalah di dalamnya menjelaskan sebuah sebab dan akibat. Oke, jadi paragraf ini sebenarnya masuk ke dalam bagian deret penjelas. Oke, sekarang yang kedua. Kepala desa Mengkang dan warga bersama-sama bergotong royong membuat mikrohidro, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Oke, memang masih sedikit ya, karena Ibu ingin nanti paragraf kedua, di paragraf ini kita akan melengkapi setelah nanti kita menyaksikan video bagaimana proses pembangkit listrik tenaga air itu dapat menghasilkan listrik ya, nanti bisa dilengkapi. Nah, karena di sini ada membuat mikrohidro ya di sini, tapi di sini belum ada penjelasannya, tapi kita bisa sebagai penghantar di deret penjelas. Oke ya. Nah, lanjut. Nah, dengan adanya mikrohidro ada 54 warga desa Mengkang yang sudah bisa menikmati listrik untuk kebutuhan mereka seperti belajar saat malam hari. Nah, ini adalah kesimpulan ya yang ada tadi di akhir biasanya. Karena apa? Karena di sini nih ada sebuah pendapat. Di mana pendapat itu bisa kita temukan nih? Oleh karena itu, mereka harus menjaga kebersihan air agar ketersediaan air selalu terjaga. Ini adalah pendapat dari penulis dalam membuat sebuah bacaan. Nah, ini masuk ke dalam kesimpulan. Next. Nah, ini yang ingin Ibu tayangkan untuk bisa melengkapi
bagaimana mikrohidro pembangkit listrik tenaga air itu bisa menghasilkan listrik. Kita saksikan sama-sama. Kita mau diskusikan ya tentang proses kerja mikrohidro, atau kita bahas ya, tadi videonya sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana cara kerja mikrohidro atau pembangkit listrik tenaga air dapat menghasilkan listrik. Baik, yang pertama yaitu air dari waduk sungai masuk melalui pintu air yang diatur oleh katup pengaman untuk mengontrol debit air. Jadi air yang masuk itu akan diatur ya oleh katup pengaman ya, agar volumenya bisa disesuaikan. Kemudian terus yang kedua, air masuk menuju ke pipa pesat menuju turbin atau kincir angin. Tahapan yang ketiga, energi potensial air yang masuk ke pipa pesat menggerakkan turbin.
Ya, jadi air yang memiliki energi potensial itu akan masuk ke dalam pipa pesat dan dari energi potensial itulah yang akan bisa menggerakkan turbin. Kemudian yang tahap berikutnya, energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator. Dan terakhir, dari generator diatur kapasitas tegangannya dan dapat dialirkan oleh transformer dan dibagikan ke warga melalui saluran transmisi. Oke, itu cara kerja mikrohidro atau pembangkit listrik tenaga air. Oke, ini gambar ya, gambar bagaimana proses mikrohidro. Kalau tadi kita ada videonya, ada penjelasannya. Nah, ini ada gambarnya bagaimana air itu bisa menghasilkan energi listrik. Lihat mengapa letak airnya dibuat bendungannya itu lebih tinggi, karena semakin tinggi air ya lokasinya, jika dia turun ke bawah maka energi potensialnya akan semakin kuat atau semakin besar. Nah, mengapa dibuat agak miring untuk masuk ke dalam pipa pesat tadi? Nah, agar bisa menggerakkan turbin itu dengan maksimal. Oke, lanjut. Kita merefleksikan diri, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, banyak ya. Tadi kita bicara tentang kerjasama Indonesia dalam bidang sosial dan budaya di ASEAN. Terus kita belajar lagi tentang teks eksplanasi, bagian-bagian teks eksplanasi, dan terakhir belajar tentang bagaimana pembangkit listrik tenaga air dapat menghasilkan energi listrik. Oke, yang Ibu ingatkan kembali, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi hari ini adalah bahwa kita di dalam era globalisasi sangat membutuhkan energi listrik untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi, pandailah kita untuk bisa menggunakan listrik dengan bijaksana dan terus dijaga ketersediaan sumber daya alam agar dapat seimbang ya antara hasil yang dihasilkan oleh alam dan kita yang menggunakan. Baik anak-anak, karena kita sudah menyimpulkan kegiatan materi kita hari ini, kita pun juga sudah merefleksikan diri. Ibu ingatkan kembali, terus semangat belajar meskipun dalam masa pandemi, dan selalu taati protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dan dari Ibu, sekian, terima kasih. Salam untuk ayah bunda di rumah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.